Program ini bekerja sama dengan Nuansa Radio Cirebon. Subscribe dulu ya. Temukan ya dok ya, Betul semua banget. sehat, ngejalanin aktivitas sama perekonomian pun membaik ya dok ya. Oke, tapi ngomong-ngomong kalau kita suntik, kita diberikan vaksin yang memang berupa suntikan itu biasanya kan kayak suka ninggalin bekas gitu ya dok ya. Nah itu ada beberapa. Jadi vaksin Prosesnya? itu memang ada beberapa cara pemberian kak. Oh oke. Tuh, kalau misalnya dulu kita waktu SD itu ditetesin di mulut, ya itu ada vaksin yang memang diberikannya dari mulut ditelan gitu, secara Oke. oral ya namanya, itu polio. Nah ada juga vaksin yang diberikannya itu disuntikan atau injeksi. Nah injeksi sendiri ada beberapa jalur kak, ada yang nyuntikannya itu langsung untuk ke otot. Oke. Ada yang nyuntikannya itu ke subkutan ya. Subkutan itu ada apa ya, di balik kulit gitu. Tadi kayak yang kakak bilang menimbulkan Bekas gitu. ya. Itu biasanya kita yang waktu kecil ya suka ada bekas suntikannya di lengan gitu ya. Itu kalau yang di balik kulit itu biasanya vaksin untuk TBC kak gitu. Oke. Jadi kan kita pernah sering dengar lah ya tuberkulosis, TBC. Nah itu Betul. vaksinnya itu parameter keberhasilannya adalah ada Bekas. bekasnya. Ada gitu. bekasnya ya. Kalau nggak ada bekasnya, Heeh. kita dianggapnya nggak sukses tuh Iya. si ininya Si vaksin ya. BCG-nya gitu. Makanya susah-susah gampang ketika vaksin BCG itu. Kalau aku sebagai dokter gitu, Oke. mau vaksin BCG, nah itu butuh skill tersendiri karena kan namanya anak kecil ya kulitnya masih Iya, masih kita tipis banget ya. gitu, nyuntikannya Iya, belum lagi dia baik. nangis. Nah, belum lagi nangis gitu. Ya, tapi ya harus berhasil sih Kak. Iya. Karena ya TBC juga salah satu penyakit yang menyerang paru-paru yang memang tingkat kematiannya juga tinggi. Tinggi ya. Bahkan kemarin pas awal kemunculan COVID-19 itu kan kita masih sempat membanding-bandingkan dengan TBC. Iya. Bahwa tingkat kematian TBC itu juga juga tinggi di Indonesia. Oke. Karena memang kuman TBC itu tahan asam Kak, jadi dia mau hujan mau panas tuh nggak mati-mati tuh kumannya gitu. Terus makanya di badan juga dia tuh tahan banget, nggak mati-mati. Dan orang kalau udah sakit TBC, antibiotik yang dia minum itu bisa ada 4-5 jenis Kak. Wow. Saking kuatnya sih. Itu dia bisa bikin yang tadinya memang berisi jadi Iya. kurus ya. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kadang kalau saya sebagai dokter, saya nanya ke pasiennya apakah ada penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir. Terus ciri-ciri yang lain itu apakah ada keringat di malam hari sampai kembrobios, sampai harus ganti baju. Karena itu ciri-ciri dari orang TB itu si kumannya kerjanya di malam hari pas Oke. kitanya harus istirahat. Dia semacam security ya. Iya itu dia Iya. Kak. Itu semacam pelawar juga ya. Jadi malam hari malah kitanya mau istirahat malah Iya. jadi metabolisme kita diikat tuh sama si kuman itu. Makanya oke. badan kita habis. Jadi Kak. makanya kenapa dia kalau kita malam hari itu jadi berkeringat banyak ya. Berkeringat banyak. Padahal nggak lagi ngapa-ngapain, cuma tiduran aja terus rasanya emang lemes terus karena apa yang kita makan tuh diambil alih sama dia. Tapi sorry, agak sedikit menyimpang dari COVID-19 ya. Iya. Coba kalau untuk yang TBC ini, kalau misalkan kayak ada yang terkena gitu, tetangga kita terkena TBC nih, apa yang harus dilakukan? Maksudnya kan kalau COVID kan harus jaga jarak. Nah, ini kalau untuk yang kayak TBC ini apa? Ya TBC itu juga keluar sih Kak. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang kena, terus kalau bisa ya kita tetap support karena ya tadi obatnya kan banyak tuh. Betul. Sampai 5-6 jenis. Dan kalau bisa kita supportnya itu ya dengan cara ingetin minum obat. Kenapa? Karena sudah ada 5-6 jenis obat, minumnya pun minimal 6 Bolong-bolong. bulan. Oh, jadi Gitu. itu nggak boleh bolong ya dok ya? Nggak Kalau boleh kalau bolong. bolong ulang lagi. Kalau bolong bisa ulang lagi, bisa naik kelas Kak obatnya. Jadi Oh, dia udah oke. resisten atau si obat yang tadi itu udah udah kebal karena wah dia bolong nih, kumannya jadi belajar kan. Wah pas nggak minum obat kumannya belajar nih. Akhirnya pas dikasih obat yang sama dia udah nggak mempan. Ya. Jadi harus naik lagi. Oh, Itu oke. pun kalau cocok Kak sama obat yang lebih tinggi lagi. Itu berarti antibiotik pun bekerjanya seperti itu ya dok ya? Iya, antibiotik itu kerjanya itu Makanya harus habis gitu. Iya, harus habis karena ketika kita udah mulai enakan, mungkin kumannya itu cuma pingsan aja Kak. Gitu. Oh, oke. Nah, pas biasanya orang kena TBC,
dikasih obat sebulan 2 bulan tuh badannya emang udah enakan. Padahal kumannya cuma tidur aja. Makanya 6 bulan, karena 4 bulan selanjutnya adalah membunuh kuman yang masih sisa, yang pingsan-pingsan tadi. Tapi rata-rata ya itu Kak, makanya pada bandel, jadi 2 bulan aja udah enakan udah gitu. Kambuhnya akan lebih parah dan akan merusak paru-parunya juga akan lebih berat, menularinya orang-orang tercinta di sekitarnya juga akan lebih besar ya lagi. Iya. Makanya dia juga akhirnya berpengaruh ke nafsu makan ya. Iya. Terus biasanya pipisnya jadi merah Kak, karena ada obat TB yang namanya rifampicin. Dia itu pil merah ya kalau kita sebut. Itu memang pipisnya jadi merah. Kadang orang ngeri, aduh kok pipisnya jadi kayak darah. Padahal emang karena kandungan obat dari obat itu, dan itu nggak masalah sih sepanjang tidak ada reaksi alergi terhadap obat tersebut gitu. Jadi kalau untuk pemberian vaksin dari penyakit TBC itu kan memang di bawah kulit ya dok ya, tapi untuk yang coronavirus ini memang belum ditemukan juga. Nanti apakah di otot, apakah di bawah kulit? Kalau yang saya baca untuk penelitian vaksin yang Sinovac ini, dia kan isinya adalah komponen dari virus corona yang dilemahkan. Nah, dia pemberiannya itu adalah dengan suntikan otot di lengan. Gitu. Kenapa sih harus di lengan ya? Itu petunjuk dari pabriknya sih gitu. Sebetulnya mau otot di mana aja sebetulnya sama aja, bisa di paha, bisa di pantat. Cuman kan kalau misalnya di lengan bisa, kenapa harus buka-buka baju pantat gitu ya, di pantat gitu. Karena sama aja Kak, pada akhirnya efek obatnya itu akan menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi itu penduduk Indonesia itu udah siap-siap nanti akan disuntikan ya? Iya, akan disuntikan kalau nanti sudah berhasil ya, as soon as possible. Karena katanya nih Kak, kalau misalnya si penelitian fase klinik kedua ini lolos, berarti kan obat ini, vaksin ini sudah terbukti aman dan efektif nih. Dia akan diproduksi secara massal oleh Bio Farma di Indonesia itu dengan target 10 juta vaksin setiap bulannya. Sehingga kalau penduduk Indonesia tuh sekarang ada 400 juta penduduk di Indonesia, itu nanti akan disuntikan semuanya. Berarti kalau 10 juta vaksin per bulan ya 40 bulan Kak, baru kita bisa menyuntikkan seluruh penduduk Indonesia bebas COVID-19. Itu memakan waktu yang nggak sebentar ya dok ya? Betul, nggak sebentar. Dan memang untuk saat-saat ini yang bisa dilakukan oleh warga Indonesia pun ya memang menerapkan social distancing dan menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari ya dok ya? Betul banget. Karena hanya itu yang sekarang masih bisa kita lakukan. Satu lagi yang penting, kemarin habis baca juga, yang paling penting itu juga olahraga Kak. Olahraga? Iya, karena olahraga itu mau nggak mau akan meningkatkan imun kita juga. Jadi badan kita nggak hanya sehat tapi bugar Kak. Di atas sehat itu masih ada, yaitu bugar. Jadi nggak melulu gue sehat kok jadi tenang aja gitu. Tapi ternyata memang harus di satu step di atasnya ya. Biar lebih bugar. Jadi tapi ada olahraga tertentu yang disarankan nggak sih dok? Misalkan kayak harus lari atau apa, harus terkena sinar matahari mungkin? Iya, nah itu sinar matahari juga. Nanti olahraganya dia catur gitu kan? Catur boleh. Tapi di bawah matahari. Itu bagus sih. Maksudnya sinar matahari itu kan memang menyehatkan ya. Apalagi alhamdulillah kita ada di negara tropis yang memang sinar mataharinya itu melimpah ruah lah. Kalau kayak di Kanada, di mana itu kan betul-betul yang sinar mataharinya cuman miring-miring, yang nggak panas sama sekali gitu kan. Kalau di kita udah ada cahaya mataharinya dan memberikan kehangatan. Jadi kalau disarankan oleh para ahli itu sinar matahari yang sehat itu jam 8 sampai jam 10 Kak. Dengan maksimal nggak usah lama-lama sih, 15 menit aja. Iya. Itu udah cukup untuk memberikan metabolisme tubuh kita juga jadi lebih bagus. Terus bakteri, kuman-kuman yang memang ada di tubuh juga bisa dimusnahkan lah. Ya, kalau emang ada batuk-batuk kronis juga, ya paru-parunya akan lebih hangat juga gitu. Jadi apalagi itu sangat penting karena dari kita mengingat dari gejala virus COVID-19 ini hampir sama persis ya dok ya, hampir sama persis dengan penyakit ringan pada umumnya. Kayak pilek, batuk gitu ya dok ya? Itu dia non semuda seputaran COVID-19 kita udah bahas. Sampai jumpa di next video.